Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan matematika bisnis. Kemarin kita sudah membahas mengenai hubungan linear. Nah, hari ini kita akan membahas hubungan non-linear. Kalau kemarin garis yang kita bahas itu garisnya cuma lurus-lurus saja. Nah, sekarang garis-garis yang akan kita bahas, grafiknya itu akan punya pola-pola tertentu. Oke, langsung saja kita simak materinya ya. Hari ini ada dua subpokok bahasan yang akan kita bahas. Jadi dalam hubungan nonlinear ini subnya ada 3 ya, fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan penerapannya di dalam bidang ekonomi. Nah, hari ini kita akan bahas materi hubungan nonlinear yang pertama, yaitu mengenai fungsi kuadrat dan fungsi kubik. Untuk penerapannya akan kita bahas minggu depan. Oke, langsung masuk ke materi yang pertama mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Namanya juga kuadrat ya. Kuadrat itu kan pangkat 2. Jadi di dalam persamaan itu variabelnya itu paling tinggi, pangkatnya adalah 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, di situ kan ada pangkat 2 tuh. Itu yang disebut dengan fungsi kuadrat. Kalau kemarin fungsi linear dia pangkatnya cuma 1. Nah, di mana C ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Gambar dari fungsi kuadrat bisa berupa salah satu dari 4 potongan kerucut, lingkaran, elips, hiperbola, atau parabola. Jadi ada setidaknya 4 gambar dari yang dihasilkan dari sebuah fungsi kuadrat. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari keempat gambaran ini. Cuman kita akan memfokuskan nanti pada salah satunya saja, yaitu di bagian parabola, karena mungkin nanti yang paling dekat dengan ekonomi adalah di bagian parabola. Nah, di slide ini sudah ada beberapa gambar yang merupakan hasil dari fungsi kuadrat. Bisa kalian lihat setidaknya ada 4 gambar ya, ada lingkaran, ada elips, parabola, dan hiperbola. Yang di kiri itu adalah gambarnya. Nah, di gambar itu bisa kalian lihat di situ ada kerucut ya, kerucut yang dipotong-potong gitu. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama, apabila kerucut dipotong mendatar akan diperoleh potongan berpenampang lingkaran. Kalian lihat di gambar yang pertama paling kiri. Jadi itu ada kerucut menghadap ke atas. Ketika dia dipotong secara mendatar, nah di bagian alasnya itu kan nanti bentuknya adalah lingkaran. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, apabila kerucut dipotong dengan posisi menyerong, akan diperoleh potongan berpenampang elips. Kalian lihat di gambar kedua yang kanannya lingkaran. Itu ada kerucut menghadap ke atas, kemudian dipotong dengan bentuk serong. Nah, dasarnya bekas potongannya itu tadi ya, itu dia akan berbentuk elips. Kemudian yang ketiga, apabila kerucut dipotong dengan posisi tegak lurus tapi bukan pada tengah kerucut, menghasilkan gambar atau bagian berpenampang hiperbola. Jadi kalian bisa lihat di gambar yang paling kanan. Jadi dia dipotong tegak lurus, tapi potongan itu sebenarnya bukan pada tengah-tengahnya kerucutnya, jadi agak ke samping gitu ya. Nah, dia membentuk sebuah hiperbola di situ. Kemudian yang keempat adalah apabila kerucut dipotong menyerong pada separuh bidang akan menghasilkan penampang berbentuk parabola. Kalian bisa lihat di gambar ketiga. Nah, itu ada kerucut menghadap ke atas, kemudian dipotong menyerong separuh bidang kerucutnya. Nah, itu akan menghasilkan penampang yang bentuknya parabola. Nah, masing-masing gambaran ini, lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola, akan kita bahas di materi hari ini. Sebelum kita masuk ke tadi, ada beberapa bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat
dari persamaan dari fungsi kuadrat, kita lihat dulu identifikasi persamaan kuadratnya. Pangkat 2 di dalam persamaan kuadrat sesungguhnya bisa terletak pada baik variabel x maupun y, bahkan bisa pada variabel xy jika ada. Maka bentuk umum persamaannya adalah ax kuadrat plus pxy plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan dari fungsi kuadrat. Jadi dia kuadratnya ini bisa terletak pada x-nya, bisa terletak pada y-nya, atau mungkin saja terletak pada variabel x, y-nya. Tapi yang jelas ada variabel yang berpangkat 2 gitu ya. Kemudian jika P sama dengan 0 dan A sama dengan B tetapi tidak sama dengan 0, kurvanya adalah sebuah lingkaran. Jika P kuadrat min 4AB kurang dari 0, kurvanya nanti bentuknya adalah elips. Nah, jika P kuadrat min 4AB lebih dari 0, kurvanya nanti bentuknya akan hiperbola. Dan jika P kuadrat min 4AB kurang sama dengan 0, kurvanya adalah parabola. Kalian harus ingat keempat kunci ini karena ini yang merupakan ciri dari masing-masing bentuk-bentuk tadi ya yang akan kita bahas selanjutnya di sini. Jadi 4 conditional ini harus kalian hafalkan. Nah, di slide ini kalian bisa lihat ketika suatu fungsi kuadrat itu tidak punya variabel xy yang secara bersamaan. Kalau tadi kan ax kuadrat plus pxy plus by kuadrat gitu kan. Nah sekarang kasusnya adalah kita nggak punya p atau p sama dengan 0 sehingga kita tidak punya xy di situ. Maka bentuk umum rumusnya adalah ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Jika A sama dengan B, di mana tidak sama dengan 0, kurvanya adalah sebuah lingkaran. Kalau misalkan A sama dengan B, tetapi tandanya itu sama, itu kurvanya bentuknya elips. Kalau misalkan A dan B itu berlawanan tanda, kurvanya nanti bentuknya hiperbola. Nah, misalkan A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, tapi tidak keduanya yang sama dengan 0, nanti kurvanya bentuknya akan parabola. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari lingkaran di slide berikutnya. Oke, pertama kita akan membahas mengenai lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut pusat. Jarak titik tersebut terhadap pusat disebut dengan jari-jari. Jadi, di dalam sebuah lingkaran itu dia ada pusatnya dan dia ada jari-jarinya. Rumus umum dari si lingkaran adalah sama kayak rumus umumnya fungsi kuadrat tadi ya. Ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0, di mana A-nya ini sama dengan B nilainya ya. Pusat jari-jari lingkaran dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa sehingga diperoleh bentuk baku rumus lingkaran, yaitu x min i kuadrat plus y min j kuadrat sama dengan r kuadrat. I dan j adalah jarak pusat terhadap sumbu vertikal y dan sumbu horizontal x, di mana r adalah jari-jari lingkarannya. Nah, bagaimana contoh penerapannya di dalam sebuah lingkaran nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya mencari titik potong lingkaran dengan sumbu koordinat dan lain-lainnya. Titik potong lingkaran dengan sumbu koordinat dapat dicari dengan cara memisalkan x sama dengan 0, sehingga perpotongan dengan sumbu y dapat dihitung. Kemudian sebaliknya kita juga akan memisalkan y sama dengan 0 sehingga perpotongan sumbu x-nya dapat dihitung. Tidak setiap lingkaran mempunyai perpotongan dengan sumbu koordinat. Jadi dia bisa jadi gantung gitu loh.
nggak mesti dia menempel atau memotong sumbu koordinat, tergantung pada besar kecilnya I dan J dibandingkan dengan nilai R-nya. Jika I lebih dari R, lingkarannya tidak memotong sumbu vertikal Y. Jika J lebih dari R, lingkarannya tidak memotong sumbu horizontal X. Nah, contoh penerapannya di soal dan bagaimana cara menggambarnya kita akan lihat di soal di slide berikutnya. Oke, contoh soalnya kalian baca yang ada di bawah itu ya, di bawah tengah di kotak biru itu. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. 3x kuadrat plus 3y kuadrat minus 24x min 18y min 33 sama dengan 0. Tentukan juga titik perpotongan masing-masing koordinatnya. Nah, kalau kalian lihat di dalam fungsi ini, x kuadrat dan y kuadrat ini di depannya ada angka 3. Ini yang dibilang A sama B-nya itu harus sama sehingga dia bisa membentuk sebuah lingkaran tadi ya. Oke, kita lanjut penyelesaian soalnya. Lanjut ke yang kiri atas ya. 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 24x min 18y min 33 sama dengan 0. Kita bagi 3 dulu untuk menghilangkan angka 3 di depan x dan y-nya ya. X kuadrat plus y kuadrat min 8x min 6y min 11 sama dengan 0. Kemudian kita jadikan 1 x dengan x, y dengan y. X kuadrat min 8x plus y kuadrat min 6y sama dengan 11. X ini kan yang x-nya udah sama x, y-nya sama y. Nah, kita akan membuat sebuah persamaan kuadrat. Jadi untuk membuat persamaan kuadrat itu yang harus kalian lakukan ada di baris keempatnya ini ya. Kalian tulis dulu seperti ini. X kuadrat min 8x plus k, karena kita akan membuat persamaan kuadrat tadi ya, plus y kuadrat min 6y plus k2 sama dengan 11 plus k1 plus k2. Sorry, yang di depan tadi k1. Nah, karena yang di kiri itu ditambah K1 dan K2, yang di kanan juga harus ditambah K1 dan K2 supaya nilainya tidak berubah. Nah, kemudian kita kelompokkan dulu nih, masukkan ke dalam kurungnya. X kuadrat min 8x plus K1 plus y kuadrat min 6y plus K2 sama dengan 11 plus K1 plus K2. Nah, di sini K ini ketemu 16. Gimana caranya K ini bisa ketemu 16? Gini, kita kan akan membuat persamaan kuadrat tadi ya, saya bilang. Nah, kalau lihat di bawahnya itu ya, X, ini kan jawabannya X min 4 kuadrat nih. Nah, kita akan membuat X min 4 kuadratnya ini diuraikan menjadi baris yang di atasnya. Aduh, paham nggak ya kalian? Kayaknya terlalu sulit kalau dijelasin pakai ini. Nanti coba saya pisah videonya ya untuk penjelasan yang ini. Saya susulkan videonya. Nanti saya jelaskan di video. Intinya adalah kita akan membuat sebuah persamaan kuadrat. Kalian lihat di yang X min 4 kuadrat nih ya. X min 4 kuadrat itu jawabannya, kalau misalkan kalian kalikan X min 4 dikali X min 4 kan, itu adalah X kuadrat min 8X plus 16. Jadi 16 di sini adalah dalam rangka untuk mengakomodir supaya dia jadi persamaan kuadrat tadi. Untuk mencari I-nya, untuk mencari rumus dasar dari sebuah lingkaran tadi yang kita bahas di slide sebelumnya. Tadi kan rumus dasar lingkaran itu adalah X min I kuadrat plus Y min J kuadrat sama dengan R gitu kan. Nah, sama dengan R kuadrat. Nah, bisa kalian lihat di sini kita kan mau cari I, J sama R-nya nih. Nah, caranya tadi kita buat
K ini, kemudian kita turunkan, kita cari nilai K-nya berapa, kemudian dari nilai K ini kita akan ketemu nanti nilai I-nya berapa. Nah, untuk penjelasan videonya nanti akan saya susulkan secara terpisah karena kayaknya terlalu susah kalau kita jelaskan pakai tulisan gini ya. Nah, kita lanjut dulu. Pusat lingkarannya bisa kita lihat di sini 4,3, yaitu I-nya kan 4, yang di sini nih, yang di X-min 4 itu kan I. Kemudian J-nya adalah 3. Kalau kalian lihat di slide sebelumnya tadi ya, kan ada X min I plus Y min J tadi ya. Terus jari-jarinya adalah 6. Nah, kita akan cari titik perpotongan sumbunya. Kita udah tahu I, J, dan R-nya. Perpotongan sumbu X. Nah, untuk mencari perpotongan sumbu X, kita harus memisahkan Y-nya sama dengan 0. Jadi 3X kuadrat min 24X min 33 sama dengan 0. Nah, kalian lihat soalnya ya. Yang saya masukkan di sini adalah komponen yang punya X saja. Yang Y-nya tidak saya masukkan. Nah, kemudian X kuadrat min 8X kuadrat, ini kita bagi 3 sama kayak yang di sebelah tadi ya, kita bagi 3, X kuadrat min 8X kuadrat min 11 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan rumus ABC, kita akan tahu bahwa X1-nya adalah 9,19 dan X2-nya adalah minus 1,19. Untuk rumus ABC-nya nanti kalau misalkan kalian lupa, saya jelaskan di video yang bersamaan dengan penjelasan bagaimana kita menemukan nilai K tadi ya. Selanjutnya perpotongan sumbu Y. Untuk mengetahui perpotongan sumbu Y, kita harus memisahkan X-nya ini sama dengan 0. Kita masukkan ke soal, jadi kita nggak punya X di sini, tinggal 3Y kuadrat min 18Y min 33 sama dengan 0. Kita bagi 3, Y kuadrat min 6Y min 11 sama dengan 0. Y1-nya adalah 7,47, Y2-nya adalah minus 1,47. Ini diambil dari rumus ABC juga. Nah, kita sekarang udah tahu nih, I-nya berapa, J-nya berapa, R-nya berapa, kemudian titik perpotongannya berapa. Sekarang kita bisa menggambarkan bentuk lingkaran pada grafik fungsi gitu ya. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat kita tadi punya titik perpotongan ya. Perpotongannya yang Y itu 7,47 di atas itu. Kemudian Y2-nya minus 1,47, kemudian X1-nya 9,19, X2-nya minus 1,19, titiknya di situ. Nah, setelah itu kita bisa membentuk lingkaran dari titik-titik yang tadi sudah kita susun itu. Nah, selain data itu tadi, kita juga punya data tentang jari-jarinya dan titik pusatnya ya. Bisa kalian lihat di gambar ini, R-nya sama dengan 6, kemudian I-nya itu 4, J-nya adalah 3 titiknya. Jadi kalau misalkan digambarkan dari soal yang ada di sebelumnya tadi, 3x kuadrat plus 3y kuadrat min 24x min 18y min 33 sama dengan 0, itu bisa kalian lihat di slide ini, gambarnya berbentuk lingkaran seperti itu. Oke, kita tadi sudah membahas mengenai lingkaran. Sekarang kita bahas elips. Elips ialah tempat berkedudukan titik-titik yang jumlah jarak terhadap dua fokusnya selalu konstan. Sebuah elips memiliki dua sumbu simetri yang saling tegak lurus. Sumbu panjang disebut dengan sumbu mayor dan sumbu pendeknya disebut dengan sumbu minor. Bentuk umum persamaannya adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Ini
persamaannya kalau kalian perhatikan itu sama juga dengan persamaan yang tadi ada di lingkaran. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bahwa kalau tadi lingkaran itu A sama B-nya nilainya harus sama, kalau di sini A standar tetapi tidak sama besar dengan B. Jadi A dan B-nya ini sama-sama positif tapi dia beda angka gitu ya. Pusat dan jari-jari elips itu bisa dicari, caranya hampir mirip dengan yang lingkaran tadi ya, dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya diperoleh bentuk baku rumus elips, yaitu X min 1 kuadrat per R1 kuadrat plus Y min J kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 1, di mana I dan J ini mencerminkan koordinat pusat elips, sedangkan R1 dan R2 adalah jari-jarinya. Nah, bagaimana penerapannya di dalam soal akan kita lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat dulu grafik elips yang pertama, karena elips ini kan tidak bulat sempurna seperti lingkaran. Jadi grafik elips itu dia bisa lonjong mendatar, dia juga bisa lonjong bentuknya vertikal. Nah, kalau yang kalian lihat di slide ini itu posisinya adalah mendatar. Ini terjadi ketika R1 lebih besar daripada R2 sehingga sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu horizontal sistem koordinat yang ada di gambar ini, yaitu sistem koordinatnya X ya. R1 merupakan jari-jari panjang dan R2 merupakan jari-jari pendeknya. Bisa kalian lihat nih di sini perbedaannya R1 dan R2-nya ya. Dan dia memang bentuknya R1 jari-jari panjang atau sumbu mayornya ini sejajar dengan X atau sumbu horizontal sistem koordinat. Grafik yang kedua adalah grafik ketika elipsnya itu bentuknya lonjong ke atas. Ini kalian lihat nih. Nah, ini terjadi ketika R1 itu kurang dari R2. Sumbu mayor elips sejajar dengan sumbu vertikal sistem koordinat Y. R1 di sini merupakan jari-jari pendek dan R2 merupakan jari-jari panjang. Patut dicatat bahwa jari-jari panjang setengah sumbu mayor, jari pendek itu setengah sumbu minor. Sampai sini bisa dipahami ya bahwa bagaimana perbedaannya antara grafik elips yang dia jari-jarinya sejajar dengan sumbu X dan jari-jari yang sejajar dengan sumbu Y. Titik potong elips dengan sumbu koordinat dapat dicari dengan cara yang sama seperti halnya dalam kasus lingkaran. Untuk menentukan titik perpotongannya dengan sumbu X, kita akan memisalkan Y-nya sama dengan 0. Dan sebaliknya, untuk menentukan titik perpotongan dengan sumbu Y-nya, kita akan memisalkan X-nya sama dengan 0. Jadi rumusnya sama dengan yang kita gunakan ketika menyelesaikan soal lingkaran yang di slide sebelumnya tadi. Nah, ini cara penyelesaiannya sama kayak tadi yang lingkaran ya. Jadi contoh soalnya, tentukan pusat dan jari-jari elips 8x kuadrat plus 2y kuadrat min 32x min 12y min 18 sama dengan 0. Tentukan juga potongan masing-masing koordinatnya. Nah, kalau kalian lihat di soal ini, syarat untuk dia jadi elips itu kan A dan B-nya tandanya sama, tapi dia tidak boleh sama angkanya gitu ya. Kalau misalkan yang lingkaran tadi sama angkanya, kalau yang ini nggak boleh sama. Nah, kalau yang tadi di lingkaran itu angkanya 3, sama-sama 3, yang di depan X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, kalau yang ini 8 dan 2 gitu. Oke, sekarang kita selesaikan dulu.
lihat yang angka yang ada di kiri atas. 8x kuadrat plus 2y kuadrat min 32x min 12y plus 18 sama dengan 0. Ini kita bagi 2 supaya untuk mempermudah kita mengalihkan, menjumlahkan dan lain sebagainya. 4x kuadrat plus 4x kuadrat plus y kuadrat 4x kuadrat plus y kuadrat min 16x min 6y plus 9 sama dengan 0. Kita kelompokkan yang x dengan x, nah y dengan y. 4x kuadrat min 16x plus y kuadrat min 6y sama dengan minus 9. Sama caranya kayak yang tadi ya, lingkaran kita masukkan k di sini karena kita akan membuat sebuah fungsi kuadrat. 4x kuadrat min 16x plus k1 plus y kuadrat min 6y plus k2 sama dengan min 9 plus k1 plus k2. Kemudian kita masukkan ke dalam kurung 4x kuadrat min 16x plus k1 plus y kuadrat min 6y plus k2 sama dengan min 9 plus k1 plus k2. Kanan kiri sama-sama kita tambahkan k1 dan k2 supaya nilainya tidak berubah. Nah, nanti yang pembahasan mengenai k-nya kayak yang lingkaran tadi ya kita bahas di video terpisah. Nah, kita dapat di sini bahwa hasil akhirnya adalah 4 x min 2 kuadrat plus y min 3 kuadrat sama dengan 16. Ini kita bagi 16 dulu supaya hasilnya sama dengan 1, karena kan tadi syarat dari atau rumus umum dari sebuah elips kan kayak gitu ya. Jadi kita bagi 16, jadi x min 2 kuadrat per 4 plus y min 3 kuadrat per 16 sama dengan 1. Kita masukkan, kita buat rumusnya sama dengan kayak yang rumus yang tadi di depan tadi ya. Jadi x min 2 kuadrat per 4 itu kan 2 pangkat 2. Terus y min 3 kuadrat 16 itu kan 4 pangkat 2 gitu. Nah ini nanti kayaknya pembahasannya bisa kita masukkan juga nih di video, karena ini terlalu rumit kalau kita jelaskan kayak gini ya. Oke, lanjut kita dari sini, nanti kalian ikuti videonya ya. Dari sini kita dapat bahwa I-nya adalah 2, J-nya adalah 3, R1-nya adalah 2, dan R2-nya adalah 4. Nah, pusat elipsnya adalah 2,3 karena R1-nya itu lebih kecil daripada R2-nya. R1-nya kan 2, R2-nya kan 4. Berarti sumbu mayornya sejajar dengan sumbu vertikal. R1 itu jari-jari pendek dan R2 itu jari-jari panjangnya. Nah, setelah itu kita cari titik perpotongan sumbu X-nya. Caranya kita harus memisahkan Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke rumus ya. 8x kuadrat min 32x plus 18 sama dengan 0. X kita cari pakai rumus ABC. X1 nya sama dengan 3,32, X2 nya sama dengan 0,68. Kemudian kita cari perpotongan sumbu Y nya. Kita memisahkan dengan X nya sama dengan 0. Masukkan ke dalam soal. Y X nya 0 berarti 2y kuadrat min 12y plus 18 sama dengan 0. Y kuadrat min 6y plus 9 sama dengan 0, dimana itu kita bisa lihat bahwa di situ Y1 nya sama dengan Y2 yaitu 3 gitu ya. Nah, bagaimana gambar dari soal ini, bagaimana grafik dari yang bisa digambarkan dari contoh soal ini, kita lihat di slide berikutnya.
Oke, gambaran dari elips dari soal yang sebelumnya tadi, 8x kuadrat plus 2y kuadrat min 32x min 12y plus 18 sama dengan 0. Bisa kalian lihat di gambar di slide ini. Kita tadi udah cari titik perpotongan x-nya itu 3,32 sama 0,68 ya. Bisa kalian lihat di situ titiknya. Kemudian i-nya tadi adalah 2. Itu pusatnya ya, I sama C-nya. Kemudian R1-nya adalah 2 ya. Kemudian R2-nya adalah 4. Nah, kenapa di sini ada angka 7? Karena R2-nya 4. R2 itu kan garis yang panjang tuh. Garis yang putus-putus yang dia horizontal di tengahnya elips itu loh. Itu tadi kan Y-nya titiknya kan 3. Kalau misalkan garis putus-putus yang di kanannya 3 itu yang arahnya ke atas itu adalah 4, berarti kan 3 tambah 4 itu 7 gitu. Jadi makanya di sini nilainya adalah 7. Kemudian di sampingnya angka 3, garis perpotongan Y itu nilainya 2. R1-nya. Sampai di sini paham ya, mana R1, mana R2, mana pusatnya, bagaimana peletakan titik-titik perpotongan X dan Y-nya. Selanjutnya adalah hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus itu selalu konstan. Sebuah hiperbola mempunyai dua sumbu simetri yang saling tegak lurus dan sepasang asimtot. Perpotongan antara sumbu simetri atau antara asimtotnya itu merupakan pusat hiperbola. Sumbu simetri yang memotong hiperbola disebut dengan sumbu lintang. Sumbu lintang dapat berupa garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y tergantung bentuk hiperbolanya. Nah, bagaimana gambaran hiperbola, apa yang disebut dengan asimtot, apa yang disebut dengan sumbu lintang, terus bentuknya seperti apa akan kita lihat nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Bentuk umum hiperbola. Nah, pusat hiperbola dapat dicari dengan cara memanipulasi persamaan umumnya sedemikian rupa sehingga akhirnya diperoleh bentuk baku rumus hiperbola, yaitu ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0, di mana A dan B-nya itu berlawanan tanda. Kalau yang lingkaran tadi dia A dan B-nya sama. Kalau yang elips tadi A dan B-nya tandanya sama tapi beda angka. Nah, kalau yang hiperbola ini dia A dan B ini berlawanan tanda, ingat ya. Oke, rumus sumbu lintangnya atau sumbu X lintangnya adalah X min I kuadrat per M kuadrat min Y min C kuadrat per N kuadrat sama dengan 1. Atau sumbu lintangnya, sumbu Y-nya Y min C kuadrat per N kuadrat min X min 1 kuadrat per M kuadrat sama dengan 1. Ini jadi cuma dibalik aja. Di mana I dan C adalah koordinat titik-titik pusat hiperbolanya. Nah, bagaimana gambaran hiperbola akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini adalah gambaran dari sebuah hiperbola. Garis lurus melengkung itu yang disebut dengan hiperbola. Nah, garis atau gambar yang ada di kiri itu terjadi ketika sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu X, sedangkan gambar yang ada di kanan itu terjadi ketika sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu Y. Kalian bisa lihat di situ garis tengah itu garis pusatnya atau titik I dan J-nya, kemudian garis mendatar itu sumbu lintangnya. Kita bicara yang gambar yang di kiri dulu ya. Kemudian garis putus-putus itu adalah asimtotnya. Oke, kemudian kita lihat di gambar yang sebelah kanan. Itu ketika sumbu lintang sejajar dengan sumbu Y. Bisa kalian lihat di situ mana
pusatnya, mana asimptotnya, kemudian mana sumbu lintangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal hiperbola. Tentukan pusat dan asimptot dari hiperbola fungsinya 16x kuadrat min 9y kuadrat min 64x plus 18y min 89 sama dengan 0. Cara menyelesaikannya sama kayak kita menyelesaikan soal-soal lingkaran dan elips seperti sebelumnya ya. Jadi kita tinggal tulis soalnya, kemudian kita akan membuat persamaan kuadratnya, dan di slide sebelumnya tadi juga saya sudah mencantumkan bagaimana cara kita mencari titik potong dan sumbu koordinatnya ya. Jadi sumbu lintangnya maksud saya, sumbu lintangnya. Jadi kita akan mencarinya dengan rumus dan cara yang sama. Kita masukkan rumusnya ke situ, terus kemudian ditambah dengan ditambah dengan K1 K2, kemudian sisi kiri ditambah, sisi kanannya ditambah. Hal yang sama dilakukan, kemudian kita masukkan ke bentuk persamaan di mana rumus sumbu lintang dari hiperbola. Nanti mungkin akan saya jelaskan pakai video terpisah, pakai coretan tangan gitu ya. Sampai kita ketemu x min 2 kuadrat min 9 per 9 plus y min 1 kuadrat per 16 sama dengan 1. Ini kita turunkan lagi supaya persamaannya sesuai. Kemudian supaya fungsinya sesuai. Kemudian kita turunkan lagi jadi x min 2 kuadrat per 3 kuadrat plus y min 1 kuadrat per 4 kuadrat sama dengan 1. Nah, dari situ kita tahu bahwa i-nya adalah 2, j-nya adalah 1, m-nya 3, dan n-nya adalah 4. Oke, nah gambar hiperbolanya nanti adalah titiknya ada di 2,1 karena persamaannya memenuhi rumus baku yang ada di slide sebelumnya tadi ya. Rumus bakunya sudah ada di slide ini, kalian lihat tuh, x min 1 kuadrat per m kuadrat sama min y min j kuadrat per n kuadrat sama dengan 1. Jadi intinya soal itu kita selesaikan supaya kita punya persamaan ini. Gimana caranya soal itu kita buat jadi persamaan seperti yang barusan saya sebutkan tadi. Nanti kita tinggal identifikasi i-nya mana, j-nya mana, m-nya mana, n-nya mana. Nah, berarti dari situ kita lihat bahwa sumbu lintangnya sejajar dengan sumbu x-nya. Oke, kita lihat ke slide berikutnya ya. Oke, ini adalah bentuk terakhir yang kita pelajari dari fungsi kuadrat, yaitu parabola. Dan ini juga yang sekaligus paling sering kita gunakan nanti ketika penerapannya di dalam ekonomi. Parabola ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut dengan direktrix. Jadi kalau parabola dia punya titik fokus dan sebuah garis lurus yang disebut dengan direktrix itu. Setiap parabola mempunyai sebuah sumbu simetri dan sebuah titik ekstrim. Oke, bagaimana bentuknya, sifatnya, dan rumus umumnya akan kita lihat di slide berikutnya. Sumbu simetri parabola bisa sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Jadi nanti tergantung ya. Dia bisa sejajar sumbu X, bisa sejajar sumbu Y, itu sumbu simetrinya. Titik ekstrim parabola adalah titik potong antara sumbu simetri dan parabola yang bersangkutan. Itu pengertian dari titik ekstrim parabola. Apabila sumbu simetri parabola sejajar dengan sumbu vertikal, letak titik ekstrimnya akan ada di atas jika parabolanya terbuka ke bawah. Apabila sumbu simetri parabola sejajar dengan sumbu horizontal, letak titik ekstrimnya di kiri jika parabolanya terbuka ke kanan, atau ke kanan jika parabolanya terbuka ke kiri. Oke, untuk melihat gambaran lebih jelas mengenai uraian kalimat ini, kita bisa cek bentuk-bentuknya di slide berikutnya.
Oke, di slide ini sudah ada 4 bentuk parabola ya. Sudah ada keterangannya di situ, ada direktriknya sebelah mana. Misalkan gambar yang kiri atas itu parabolanya itu menghadap ke bawah, direktriksnya sejajar dengan sumbu X, kemudian titik ekstrimnya di situ sudah ada keterangannya ya, sumbu simetrinya juga sudah ada keterangannya. Kemudian yang di bawahnya, di kiri bawah itu direktriksnya sejajar dengan sumbu Y, sumbu simetrinya bisa kalian lihat di situ. Kemudian titik ekstrimnya bisa kalian lihat juga, keterangannya sudah ada di situ. Kemudian ada juga gambar yang di sebelah kanan itu ketika parabolanya menghadap ke atas, bagaimana posisi direktrik, kemudian bagaimana posisi sumbu simetri, titik ekstrim, dan fokusnya sudah ada keterangannya masing-masing, bisa kalian pelajari sendiri. Secara umum persamaan parabola bisa dituliskan sebagai ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0. Persamaan ini masih sama dengan persamaan-persamaan fungsi kuadrat sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin. Cuman untuk dia menjadi sebuah parabola atau untuk disebut sebagai parabola nanti antara A atau B itu salah satunya sama dengan 0. Jadi nggak boleh keduanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, terdapat 2 macam bentuk umum yang lebih definitif untuk persamaan suatu parabola. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana di sini terjadi ketika sumbu simetri itu sejajar dengan sumbu vertikal, atau X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Ini terjadi ketika sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu horizontal. Bentuk parabola yang umumnya diterapkan di dalam fungsi ekonomi adalah parabola yang jenis pertama, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita akan fokus ke situ karena kita jurusannya berkaitan dengan ekonomi, kita akan lebih banyak membahas penerapannya dalam ekonomi, jadi kita akan lebih banyak fokusnya ke situ, gitu ya. Nah, titik ekstrim parabola I dan J-nya bisa dicari melalui slide rumus yang ada di slide di sebelah kanan itu. I-nya adalah min B per 2A, sedangkan J-nya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A, di mana min B per 2A itu adalah jarak titik ekstrim dari sumbu vertikal Y, kemudian yang B kuadrat min 4AC per min 4A itu adalah jarak titik ekstrim dari sumbu horizontal X. Nah, untuk lebih memahami, silakan lihat contohnya dan bagaimana bentuk grafiknya di slide berikutnya. Oke, di situ sudah ada contoh soal. Tentukan titik ekstrim parabola Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2. Dan perpotongannya pada sumbu koordinat. Jadi kita mau cari titik ekstrim sama perpotongan sumbu koordinatnya ya. Soalnya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2. Parabola terbuka ke bawah karena A-nya itu min 1, di mana min 1 itu kurang dari 0. Jadi kita tahu bahwa nanti bentuknya akan terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya di atas berupa titik puncak. Karena dia terbuka ke bawah, maka titik ekstrimnya ada di atas titik puncak gitu. Oke, kita sedang cari tahu titiknya. Caranya tadi min B per 2A itu untuk I-nya. J-nya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Sama dengan min B-nya adalah min 6 per 2A-nya min 2. Kemudian J-nya 36. B kuadrat ya, 6 kuadrat min 8 per 4. Sama dengan titiknya adalah 3,7. Nah, kita cari titik perpotongan dengan sumbu
Y dan sumbu X-nya. Pertama kita cari tentang perpotongan sumbu Y-nya, di mana X-nya sama dengan 0. Setelah kita masukkan ke rumusnya tadi yang di soal itu ketemu bahwa Y-nya adalah minus 2. Kemudian kita cari perpotongan sumbu X-nya, kita misalkan Y sama dengan 0. Kemudian setelah kita masukkan ke rumus, ditemukan rumusnya adalah min X kuadrat plus 6X min 2 seperti yang ada di soal. Kemudian kita selesaikan dengan rumus ABC, ketemulah bahwa X1-nya adalah 5,65, X2-nya adalah 0,35. Nah, sekarang gambarnya bisa kalian lihat di sebelah kanan ya, yaitu titik ekstrimnya 3,7. Kemudian perpotongannya 0,35 sama 5,65. Sumbu simetrinya ada di tengahnya, X3. Sampai sini bisa dipahami ya bagaimana cara mencari titik ekstrim dan sumbu perpotongan dari sebuah parabola ya. Jadi nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya mengenai fungsi kubik. Fungsi kubik adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3, namanya aja kubik, jadi dia pangkat dari variabelnya itu 3. Bentuk umum persamaan kubik yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat plus DX pangkat 3, di mana D-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Fungsi kubik setidaknya memiliki sebuah titik belok. Mungkin juga mempunyai titik ekstrim. Titik ekstrimnya bisa maksimum atau minimum ya nanti. Atau dua titik ekstrim sekaligus, maksimum dan minimum, tergantung nanti bagaimana bentuknya. Ada titik ekstrim ini tergantung pada nilai B, C dan D yang ada di dalam persamaan tersebut. Oke, next slide kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk dan contoh grafik dari fungsi kubik. Di sini bisa kalian lihat ada 4 contoh grafik dari fungsi kubik ya. Di grafik yang sebelah kiri atas itu dia cuma punya titik belok, tapi dia tidak punya titik ekstrim, maksimum atau minimum. Kemudian di sebelah kanannya atas itu juga sama, dia cuma punya titik belok, tidak ada nilai maksimum minimumnya. Kemudian yang ada di kiri bawah itu dia punya nilai maksimum dan minimumnya ya, dimana dimulai dari kurva yang menghadap ke atas lalu naik ke kurva yang menghadap ke bawah kemudian naik ke atas. Kemudian di bagian kanan bawah gambarnya itu menunjukkan grafik fungsi kubik yang mempunyai titik minimum dan maksimum, di mana grafiknya itu dimulai dari kurva yang menghadap ke atas kemudian berbelok menghadap ke bawah. Nah, fungsi kubik ini cara mencari titik koordinat maksimum minimumnya serta titik beloknya itu akan kita bahas secara khusus pada bab 9. Jadi untuk materi hubungan nonlinier bagian pertama kita cukupkan sampai di sini. Next pertemuan kita akan membahas mengenai hubungan nonlinier part kedua yang akan membahas mengenai penerapannya di dalam ekonomi, di mana nanti akan didominasi oleh bentuk-bentuk fungsi kuadrat yang umumnya adalah bentuknya adalah parabola gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Nanti akan saya susulkan video coret-coretan gitu ya untuk mencari tadi yang belum sempat kita bahas secara detail. Mungkin ada baiknya kita atau saya itu menjelaskan dengan coret-coretan langsung supaya kalian lebih paham gitu. Terima kasih.